Halo semuanya, ada kabar gembira nih dari pemerintah buat kita semua, khususnya menyangkut pajak di tahun 2026. Jadi, ada insentif baru yang bisa bikin gaji Anda diterima utuh tanpa potongan pajak penghasilan pasal 21. Yuk, kita bedah bareng-bareng, siapa tahu Anda termasuk yang beruntung? Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gaji Anda di bawah 10 juta per bulan? Kalau iya, wah ada kemungkinan besar pajak penghasilan Anda di tahun 2026 nanti bakal ditanggung sama pemerintah, gratis. Penasaran kan gimana caranya? Ayo kita lihat detailnya. Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari kabar baiknya itu apa, terus syarat buat perusahaan dan karyawan, kita juga bakal cek daftar industrinya, simulasi hitung-hitungannya, dan terakhir, aturan mainnya gimana. Semua dibikin runut biar gampang dipahami. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, kabar baik ini namanya insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Atau biar gampang kita sebut aja DTP. Intinya sih simpel, pajak yang harusnya dipotong dari gaji Anda, sekarang pemerintah yang bayarin. Tapi kenapa ya pemerintah ngadain program ini? Nah, ini dia alasannya. Langsung dari Peraturan Menteri Keuangan. Tujuannya itu buat stimulus ekonomi. Dengan pajak ditanggung pemerintah, gaji bersih yang Anda bawa pulang kan jadi lebih gede. Harapannya, daya beli kita semua meningkat dan ekonomi jadi lebih stabil. Jadi, ini bukan cuma soal pajak, tapi soal ekonomi negara secara luas. Jangan lupa dicatat tanggal mainnya. Insentif ini berlaku buat 1 tahun penuh di 2026, dari bulan Januari sampai Desember. Kesempatan emas selama 12 bulan penuh. Sekarang kita masuk ke syarat pertama yang penting banget. Ini bukan soal Anda, tapi soal perusahaan tempat Anda bekerja. Soalnya, nggak semua perusahaan bisa ikutan program ini. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi. Jadi, ada 2 syarat utama buat perusahaan. Pertama, harus bergerak di salah satu dari 5 bidang industri yang udah ditentuin. Nanti kita lihat daftarnya. Kedua, nah ini agak teknis tapi super penting. Perusahaan harus punya kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang sesuai sama daftar di lampiran peraturannya. Oke, anggaplah perusahaan Anda lolos seleksi. Sekarang, giliran kita lihat syarat buat Anda sebagai karyawannya. Karena ada juga nih beberapa kriteria pribadi yang harus Anda penuhi. Di sini udah dirangkum dengan jelas. Gak peduli Anda pegawai tetap atau bukan, syarat utamanya harus punya NPWP atau NIK. Buat pegawai tetap, total gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur nggak boleh lewat dari 10 juta sebulan. Nah, buat pegawai tidak tetap, aturannya upah hariannya nggak lebih dari 500.000. Atau kalau dibayar bulanan ya sama, nggak lebih dari 10 juta juga. Kalau ada satu angka yang paling penting buat Anda ingat, ini dia, 10 juta rupiah. Ini adalah batas sakral untuk penghasilan bruto bulanan Anda yang sifatnya tetap dan teratur. Yang perlu dicatat, ini nggak termasuk bonus, lembur, atau THR yang sifatnya nggak rutin ya. Jadi fokus ke gaji pokok dan tunjangan tetap aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. 5 sektor industri utama yang bisa dapat fasilitas ini. Coba perhatikan baik-baik ya. Siapa tahu industri tempat Anda bekerja ada di daftar ini. Ini dia kelima jagoannya. Industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, industri kulit dan barang dari kulit, dan yang terakhir, pariwisata. Kalau perusahaan Anda main di salah satu bidang ini, wah, peluang Anda makin besar. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh deh, misalnya industri tekstil dan pakaian jadi. Sektor ini kan luas banget ya, dari hulu sampai hilir. Mari kita intip sedikit sub-industri spesifik apa aja yang termasuk di dalamnya. Ini cuma beberapa contoh kecil aja loh ya. Ada industri batik, konveksi, tekstil buat keperluan rumah tangga kayak spray, sampai ke pemintalan benang. Sebenarnya di lampiran aturannya itu ada puluhan kode KLU yang spesifik banget. Jadi penting buat tahu KLU utama perusahaan Anda itu apa. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian favorit semua orang. Hitung-hitungan. Kita akan coba simulasiin biar kelihatan jelas berapa untungnya. Kita pakai contoh yang lengkap, dari hitungan per bulan sampai total setahun. Yuk, kenalan sama Tuan A. Anggap aja Tuan A ini adalah contoh ideal seorang karyawan yang semua syaratnya terpenuhi buat dapat insentif pajak ini. Kita lihat profilnya kayak gimana? Jadi, Tuan A ini kerja di perusahaan tekstil. Status pajaknya lajang tanpa tanggungan atau TK per 0. Dan yang paling penting, gaji tetap brutonya 8 juta rupiah sebulan. Di bawah 10 juta? Cek. Perusahaannya di sektor yang ditunjuk? Cek. Berarti dia lolos. Nah, perhatiin tabel ini deh. Siap bulan dari Januari sampai November,
Tuan A itu harusnya kena pajak 120.000. Tapi karena ada DTP, 120.000 itu ditanggung pemerintah. Artinya gaji 8 juta yang dia terima ya utuh 8 juta. Nah di bulan Desember angkanya beda, lebih besar. Itu buat penyesuaian pajak setahun penuh. Tapi intinya sama, tetap ditanggung pemerintah. Mungkin ada yang nanya, angka total pajak setahun tadi datangnya dari mana? Gini cara ngitungnya, simpel kok. Pertama, totalin dulu gaji bruto setahun. Terus kurangi sama biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak. Nanti ketemu deh penghasilan kena pajaknya. Dari situ baru dihitung total PPh 21 terutang setahun. Dan ini dia angka finalnya, Rp1.860.000. Itulah total uang pajak yang harusnya keluar dari kantong Tuan A. Tapi sekarang sepenuhnya ditanggung pemerintah. Lumayan banget kan tabungan ekstra selama setahun? Oke, simulasinya udah jelas ya. Sekarang kita bahas gimana sih mekanisme ini berjalan di lapangan. Ada beberapa aturan main yang penting buat Anda dan perusahaan tahu. Nah, ini poin yang krusial banget. Insentif ini tuh bukan nanti berupa pengembalian pajak di akhir tahun. Bukan. Perusahaan wajib kasih ke Anda dalam bentuk uang tunai setiap kali gajian. Jadi kalau PPh Anda harusnya 120.000, perusahaan harus ngasih uang 120.000 itu ke Anda bareng sama gaji. Gaji Anda jadi utuh. Tentu aja, biar semuanya tercatat rapi, ada kewajiban juga buat perusahaan. Mereka harus bikin bukti potong PPh 21 DTP. Dan yang paling penting, mereka harus laporin pemanfaatan insentif ini tiap bulan. Batas akhir buat laporin semua untuk tahun 2026 itu tanggal 31 Januari 2027. Jadi setelah kita bedah semua syarat, industri, sampai simulasinya, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Apakah Anda termasuk yang beruntung? Nah, langkah selanjutnya bukan lagi nebak-nebak. Ini adalah saat yang paling pas buat ngobrol sama bagian HRD atau keuangan di kantor Anda. Tanyain, konfirmasi, pastiin apakah insentif ini berlaku buat Anda di tahun 2026. Semoga beruntung ya!